Hai, selamat malam. Kalian tahu nggak sih kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa, berapa di dunia? Jadi, menurut survei dari Badan Public and Economy Risk Consultant, Indonesia itu menempati 12 dari 12 negara dengan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Ini menandakan seperti apa? Menandakan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Faisal Rauf dengan NIM 210101110052 dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang problem atau masalah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Kenapa sih pendidikan kita itu masih belum baik dan bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lain? Dilansir dari Sindo News bahwa pemerintahan Finlandia atau negara Finlandia, salah satu negara dengan basis pendidikan terbaik di dunia, menggratiskan biaya pendidikannya bagi semua jenjang pendidikan. Wow, itu suatu hal yang luar biasa, menggratiskan semua biaya pendidikan dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, apakah di Indonesia tidak demikian? Tentu ada beberapa yang demikian. Terus di Finlandia juga atau negara-negara lain seperti Jepang, terus Jerman dan lain sebagainya adalah negara dengan mayoritas kesejahteraan pendidikan itu yang baik, seperti kesejahteraan guru, kualitas guru, profesionalisme guru, sampai ke hal-hal yang lebih mendasar seperti lapangan pekerjaan bagi siswa-siswanya yang telah lulus. Lantas ada juga yang mengatakan bahwa di negara-negara maju, menurut saya pribadi, yaitu memiliki sebuah ekosistem dalam pendidikan. Ekosistem ini saling bersambung dan berkaitan, berinput dari satu ke satu yang lain. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah di Indonesia itu ada sebuah ekosistemnya seperti negara-negara maju yang tadi? Menurut saya ada. Tapi, masih dalam ranah kurang baik. Atau masih dalam tanda kutip kurang untuk menjadi sebuah negara yang maju atau dikdaya seperti negara-negara yang lain. Oke, tentu masalah pendidikan di Indonesia itu sangat kompleks, mulai dari dana, biaya, kurikulum, sampai ke hal-hal mendasar seperti kesejahteraan guru. Itu sangat kompleks. Dan ini adalah sebuah masalah kita bersama untuk menyelesaikannya. Nah, di sini saya akan mengulik salah satu permasalahan problem yang ada dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu salah satunya yaitu dana. Jadi seperti apa sih? Bisa kita lihat dalam video. Di sini saya sudah bersama Ibu Siti Winarti, Kepala TK Khatijah 117. Di sini saya akan bertanya tentang problem atau masalah atau kesulitan problem dalam pengelolaan pendidikan. Jadi Ibu, apa problem dalam pengelolaan pendidikan selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Ya, terima kasih. Di sini kami mengelola TK Khatijah 117 ini sudah lama sekali dan banyak sekali permasalahan yang kami hadapi. Mungkin dari dana-dana yang harus kami perlukan untuk kegiatan anak-anak, untuk operasional sekolahan, misalnya kami harus memenuhi semua administrasi yang ada di sekolahan, kami harus memenuhi kesejahteraan guru dan harus memenuhi semua kegiatan yang ada di misalnya di kecamatan. Jadi di sini kami memerlukan banyak sekali biaya dan itu pun kami sangat kesulitan karena muridnya cuma sedikit. Jadi mungkin usulan kami biaya atau masuk itu hanya dari wali murid saja. Jadi saya merasa kekurangan biaya untuk sekolah kami. Itulah problema kami. Oke, itu tadi salah satu cuplikan video wawancara saya dengan salah satu kepala sekolah yang ada di daerah saya. Ya, kalau mirip ya itu memang ibu saya sih. Jadi seperti itu. Jadi
Masalah pengolahan pendidikan itu sebenarnya sangat kompleks, dan di sini saya akan menyinggung tentang dana. Yang pertama, dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah itu yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan guru, dana untuk siswa miskin, meningkatkan kualitas guru, sampai dengan menunjang profesionalisme dan alokasi lapangan pekerjaan bagi siswa-siswa yang lulus, itu malah diambil sedikit oleh oknum pejabat. Ya, itu oknum, cuma oknum. Jadi mereka itu cuma mengambil sedikit dari beberapa dana yang seharusnya disalurkan untuk infrastruktur sekolah atau untuk meningkatkan kualitas guru, mensejahterakan guru yang ada di pinggir, di pelosok desa, itu malah diambil sedikit, ya sedikit, mungkin cuma berapa ratus juta lah. Cuma sedikit. Oke, seperti itu. Nah, dengan terjadinya hal-hal seperti ini yang seharusnya kita itu bisa meningkatkan kualitas guru, memeratakan semua biaya, alokasi biaya pendidikan untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok, seperti meningkatkan infrastruktur atau meningkatkan tunjangan gaji guru atau lain sebagainya, atau mungkin kualitas guru melalui webinar-webinar yang lain, itu malah diambil. Nah, itu salah satu problem masalah yang terjadi. Terus solusinya seperti apa sih? Menurut saya, solusi yang tepat adalah dengan menaruh orang-orang yang tepat dalam pemerintahan, khususnya dalam dunia pendidikan, dalam Kementerian Pendidikan. Orang-orang yang memang berkompeten, punya tanggung jawab yang lebih, dan juga mementingkan kepentingan bersama, dan juga jujur dalam menjalankan tugasnya untuk mengolah dana-dana pendidikan ini. Karena apa, teman-teman? Dalam pengelolaan pendidikan ini, itu memiliki ekosistem. Ketika dana pendidikan itu sudah digunakan untuk keperluan pribadi, maka dana yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas guru, membuat webinar-webinar, atau membuat pelatihan-pelatihan guru, atau infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah pelosok, atau dana-dana kegiatan yang lain sebagainya, itu malah digunakan untuk keperluan pribadi. Itu tentu saja sangat salah. Maka dari itu kita harus mungkin pemerintah bisa menempatkan menempatkan orang-orang yang memang berkompeten dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki jiwa pendidikan yang tinggi. Karena ini adalah sebuah masalah kompleks. Bila salah satu masalahnya saja belum terselesaikan, maka bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Saya mengambil masalah dana ini karena dana ini bisa berkaitan dengan banyak hal dalam pengelolaan pendidikan. Ya, salah satunya seperti tadi, bisa untuk membuat suatu kegiatan dengan peningkatan kualitas guru, mensejahterakan guru, atau membuat status guru itu juga salah satu status menantu idaman, atau bisa kita sebut juga sesuatu yang mulia. Karena kadang kita mengetahui bahwa guru itu sekarang masih dianggap sebelah mata. Jadi seperti itu. Kita mulai dengan pengolahan dana dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu pengolahan dana atau biaya pendidikan untuk pendidikan yang ada di sekolah. Menurut saya, solusi yang tepat adalah menaruh seorang kepala sekolah yang tepat dan berkompeten dalam hal-hal pengolahan sekolah tersebut. Dengan kepala sekolah yang berkompeten, maka beliau akan memilih waka-waka kesiswaan yang berkompeten pula. Mereka akan sesuai bidangnya dan sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu, pengelolaan dana dari pemerintah yang turun ke sekolah dan disalurkan melalui efisiensi yang efektif dalam pelaksanaan pengembangan sekolah, bisa dengan penerimaan peserta didik baru, mengikuti lomba-lomba, olimpiade, dan juga banyak kegiatan lain, yaitu untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Dengan tanda kutip, pengolahan dana yang baik dalam sekolah, maka akan banyak hal-hal positif yang akan terlaksana, seperti kegiatan dan juga seperti akademik. Salah satunya mungkin akan ada kelas unggulan di sekolah tersebut, terus akan ada kelas olimpiade, akan ada
kontingen-kontingen lomba, itu tentu saja akan meningkatkan gairah para siswa dalam belajar. Tentu saja seperti itu. Juga mungkin dengan kepala sekolah yang baik, sekolah mengirimkan beberapa guru untuk dilakukan kualitas atau peningkatan kualitas melalui banyak hal seperti pelatihan-pelatihan agar terciptanya sebuah kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Maka dari itu teman-teman, solusi dari problem atau masalah dalam pengolahan pendidikan ini yang begitu sangat kompleks adalah kemampuan kita bersama untuk sama-sama mencari solusi dan memperbaiki kualitas pendidikan kita agar kualitas pendidikan kita itu tidak terlalu tertinggal atau kita bisa bersaing dengan negara-negara maju. Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang yang jujur. Jadi dari permasalahan tadi dalam pengolahan pendidikan kan masalahnya sangat kompleks, dan di sini saya menyimpulkan tentang biaya atau dana atau pengolahan dana sekolah atau pengolahan dana pendidikan dari pemerintah maupun dari sekolah. Maka kita itu harus bersama-sama menanggulangi atau memperbaiki hal-hal seperti ini. Kita sama-sama majukan pendidikan Indonesia ini menuju pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tepatkan orang-orang yang memang memang berkompeten dalam ahli-ahlinya, dalam menguasai bidangnya, dalam mengolah pendidikan, dalam pengolahan pendidikan yang ada di Indonesia ini, bahkan di sekolah. Juga kemerataan biaya kepada seluruh sekolah, baik di desa maupun di kota, itu juga sangat perlu. Peningkatan kualitas guru itu bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan itu bisa ada karena sebuah dana. Maka dari itu, pengolahan dana tersebut dapat menunjukkan bahwa kita bisa membuat ekosistem pendidikan yang lebih baik lagi dengan pengolahan yang tepat. Salah satunya pengolahan dana untuk pendidikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.